Oke, baik. Terima kasih pada Kakak Hana dan Kakak Zafira ya yang telah membawakan acara hari kedua Matsama ya, tanggal 25 ya. Sekarang ya. Betul. Oke. Baik. Dalam kesempatan kali ini, kalau kalian melihat dari jadwal yang pernah di-share-kan bahwa Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan apa ya? Budaya, tata tertib, dan di situ pun ada penjelasan tentang keekoskoolan. Barangkali begitu ya. Oke. Oke, bisa. Tunggu ya. Oh iya, buat adik-adik jangan lupa nyalain kameranya ya, terus matiin mikrofonnya juga ya. Oke, tunggu lagi loading ya. Yang anak Orim juga tolong nyalain ya kameranya, terus matiin suaranya. Oke, sudah bisa terlihat anakku sekalian di screen ya. Di sini Bapak menjelaskan secara umum berkaitan dengan pengenalan budaya, tata tertib siswa, dan Eco School di kampus kita di MAMT Asih Putra. Oke, untuk selanjutnya, jadi kalian bisa perhatikan ya dari screen di depan, ya gitu aja. Oke, yang pertama, apa aja sih gambaran yang ada di kita? Nah, otomatis kalian wajib untuk mentaati seluruh tata tertib di kampus MA Asih Putra, gitu ya. Yang selanjutnya, kalau kalian lihat di poin kedua, oke, ini poin kedua adalah hal yang kalian harus perhatikan dan laksanakan. Apa itu? Siswa harus menjaga tata krama dan sopan santun. Sekali lagi, Bapak jelaskan bahwa di kita akan diberikan adab atau memberikan kebiasaan, ya, kebiasaan ke timuran barangkali begitu ya, bahwa kalian harus tahu tentang tata krama dan sopan santun, baik dengan teman sebaya, adik kelas, kakak kelas, dan terkhusus kepada guru dan kedua orang tua. Jadi seperti ketika kalian ketemu berpapasan dengan Bapak Ibu guru, melaksanakan 3S, senyum, sapa, dan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Nah begitu ya. Jangan lurus-lurus aja, begitu ya. Oke, itu gambarannya. Dan tetap menjaga bahasa, baik dengan apa namanya teman sebayanya, apalagi ke kakak kelasnya, begitu ya. Jangan sampai keluar bahasa-bahasa yang ada di kebun binatang, gitu kan? Kan kita bukan kebun binatang, tapi sekolah di sini. Nah, begitu. Itu gambarannya, ya. Lalu yang kedua, kalian bisa lihat ada poin ketiga yaitu siswa masuk sekolah pukul 7. Nah, yang kalian masih terbiasa yang sudah sholat subuh lalu tidur lagi, jangan sampai telat ketika kondisi normal nanti, ya, jangan sampai telat. Ketika sudah tidur, sholat subuh lalu tidur lagi, bangun-bangun jam 8, ya otomatis itu ada teguran dan sanksi dari pihak sekolah. Oke, lalu selanjutnya kalian lihat poin yang keempat, ada waktu toleransi ketika masuk ke sekolah. Maka itulah kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah, toleransinya berapa menit? 10 menit. Begitu ya. Jadi wajib bagi kalian, baik yang jauh maupun yang dekat, harus bisa mengkondisikan dan mengukur diri. Ya, kalau misalkan kalian posisinya jauh, ya otomatis datangnya harus lebih awal. Begitu ya. Jangan dijadikan sebagai alasan.
Bapak, Ibu, atau kakak kelas yang menjadi nanti piket, saya kan rumahnya jauh, bukan seperti itu alasannya. Tetapi kalian harus bisa mengatur diri, begitu ya. Apalagi Bapak Ibu guru juga ada yang jauh-jauh rumahnya, dan mereka tetap, dan Bapak Ibu guru tetap datangnya tidak telat, gitu ya. Diusahakan sekeras mungkin, begitu. Jadi kalian pun sama, ya. Baik yang jauh pun harus bisa mengkondisikan. Nah, apabila terjadi jam 7 lebih 10 menit barangkali ya, hitungan 1 menit, apalagi 2 menit, dan seterusnya, kami mengeluarkan kebijakan dari tahun ke tahun, memberi sanksi kepada anak didik. Itu ya. Apa sanksinya? Di situ tertera 1 menit dihitung Rp500. Oke, uang sanksi itu nanti akan dikumpulkan ya di kas uang telat, yang nanti sebetulnya di situ uang itu akan kembali lagi ke kalian lagi, ke siswa MA Asia Putra berkaitan dengan kebutuhan, kegiatan dan sebagainya. Begitu ya gambarannya. Jadi jangan sampai telat nanti setelah jam 7.10. Lalu yang selanjutnya, poin ke-5, oke. Poin ke-5, di situ kalian bisa lihat ketika siswa masuk dan mulai pembelajaran, maka yang pertama kalian akan laksanakan KBM yaitu tilawah. Gitu ya. Sudah Bapak sempat jelaskan hari kemarin ya, berkaitan dengan tilawah dan lalu sholat duha. Ya, banyak sekali manfaat dengan kalian melaksanakan sholat duha. Ya, yang selanjutnya yang keenam, oke, ini di sini kalian bisa lihat dan bisa baca, siswa masuk kelas mengikuti jadwal KBM yang telah ditentukan. Nah, kalian sudah jelas ya, terlihat nomor 6 ini. Nah, artinya bagaimana? Artinya nanti ketika Bapak Ibu guru sudah standby, apalagi ketika Bapak Ibu guru belum datang ke kelas, kalian posisinya sudah ada di kelas. Oke. Nah, di sini diwajibkan harus ikut KBM. Jangan misalkan ketika ada pembelajaran kalian ada di luar kelas tanpa alasan yang jelas. Gitu. Maka itu sangat diwajibkan sekali ya ketika kalian sudah masuk ikut pembelajaran kedua, kepada guru yang ada di kelas. Bagaimana tempatnya? Sikonnya tergantung nanti Bapak Ibu guru. Bisa di kelas, bisa di apa namanya di gazebo, atau bisa di taman dan lain sebagainya. Barangkali seperti itu. Nanti kalau misalkan kalian pun tidak masuk ke kelas, barangkali nanti ada sanksi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Gitu. Lalu selanjutnya kalian bisa lihat poin ke-7 ya. Siswa melaksanakan kebijakan manajemen madrasah tentang Eco School. Karena apa? Karena kita madrasah aliyah Eco School. Oke, bagaimana program Eco School? Di sini ada berkaitan dengan edukasi ramah lingkungan. Oke, kalian sudah tahu sendiri tentang bagaimana cara untuk menjadikan ramah lingkungan. Oke, lalu selanjutnya program selanjutnya, oke, penghijauan. Kalau kalian datang ke sekolah ke sini banyak pohon-pohon, ya, sangat penting sekali kalau berdasarkan guru biologi, karena kebetulan Bapak bukan guru biologi, ya, sangat apa namanya ya, pohon mengeluarkan karbon dioksida, betul, ya, dan pohon mengeluarkan oksigen dan manusia mengeluarkan karbon dioksida. Nah itu makanya di sekolah kita itu banyak pohon-pohon. Jadi saling sirkulasi. Nanti dijelaskan oleh Bapak Ibu guru yang lebih paham. Lalu selanjutnya pengolahan sampah. Oke. Lalu efisiensi energi. Ya. Lalu program Eco School yaitu berkaitan dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang ramah lingkungan, aman dan sehat. Oke.
Lalu di sini dari program Eco School ini, nah, kalian sebagai siswa siswi MA Asi Putra, kalian bisa lihat di poin A ada one person one eco brick. Apa maksudnya Pak? Setiap orang gitu ya, wajib minimal satu tentang meminimalisir atau mengurangi dampak sampah. Maka di kita yang sudah terlaksana, setiap siswa membuat apa namanya botol ya, oke, botol yang di situ diisikan sampah-sampah anorganik, begitu. Jadi botol aqua, botol itu plastik begitu, lalu diisikan oleh sampah-sampah yang sampah-sampah itu adalah anorganik. Nah, ketika sudah semuanya banyak terkumpul, maka di situ bisa dikreasikan. Yang sudah botol plastik itu dibuat dan dimanfaatkan menjadi tempat duduk, ya sangat bermanfaat. Dan itu bisa pun menjadi daya jual, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya B, membawa misting dan tumbler masing-masing. Jadi ketika kalian masuk ke MA Asi Putra dalam kondisi sudah normal dan kalian wajib membawa tempat makan dan membawa tempat minum. Ya, jangan sampai lupa. Ya, nanti setelah kalian membawa masing-masing, ketika makan pun di kantin dan itu pun mencuci piring sendiri, gitu ya. Karena kita punya program meminimalisir apa namanya sampah, begitu. Oke, untuk selanjutnya, yang C, tidak menyediakan minuman berasa dalam kemasan. Nah, tadi menyambung ya dengan yang tadi. Makanya diwajibkan membawa tempat minum gitu. Lalu yang selanjutnya tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jika kalian biasanya kalau sekali pakai biasanya yang ciki begitu ya, yang kemasan-kemasan seperti itu. Nah, diusahakan jangan begitu kan. Karena kita punya aturan. Makanya di membawa tempat makan dan tempat minum gitu. Lalu selanjutnya tidak membawa dan mengkonsumsi minuman atau makanan dalam kemasan di lingkungan madrasah. Lihat di poin E ini. Lalu yang poin ke F, menyediakan tempat sampah dalam 3 kategori. Nanti kalian ketika masuk di lingkungan sekolah akan melihat tempat sampah di 3 tong sampah ya. Ada organik, ada anorganik, dan ada residu atau yang bisa didaur ulang. Begitu. Nanti kalian pun setidaknya harus memiliki tentang edukasi berkaitan dengan sampah mana sih sampah yang organik, mana sih sampah yang anorganik, dan mana sih yang dapat didaur ulang. Dan kalian wajib dan harus tahu membuang sampahnya ke salah satu tong sampah yang nanti di sekolah. Yang selanjutnya itu yang G, yaitu tentang greenhouse. Oke, itu gambaran berkaitan dengan EcoSchool. Lalu selanjutnya, untuk selanjutnya siswa memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Di sini kalian bisa lihat, mungkin ini sepintas gambaran seragam putih abu yang dipakai hari Senin, ya. Yang akhwatnya menggunakan overall, gitu. Itu untuk hari Senin. Lalu selanjutnya untuk hari Selasa. Di hari Selasa di sini menggunakan pakaian pramuka. Kalian bisa lihat di screen ya, ini contoh gambaran pakaian pramuka. Nanti ketika kalian menggunakan pramuka, atribut-atributnya harus lengkap, gitu ya.
Lalu selanjutnya untuk hari Rabu, nah ini pakaian untuk seragam batik abu. Oke, itu sudah dicontohkan, bisa dilihat di depan, begitu ya. Inilah batik abu kita. Selanjutnya, hari Kamis. Ah, ini baju kotak-kotak ya. Ketika nanti hari Kamis kalian menggunakan seragam kotak-kotak dan di bawahnya abu-abu. Oke. Lalu selanjutnya untuk hari Jumat kalian silahkan menggunakan pakaian bebas tapi yang rapi dan sopan. Jangan nyeleneh ya, gitu ya. Ayo memakai lekpong, jangan, itu ya. Baru nanti dihukum. Gitu. Karena kita akan mendidik tata krama, adat dan kebiasaan di lingkungan MASI Putra. Nah, yang ikhwannya ketika menggunakan pakaian bebas harus berkerah ya. Jangan kaos oblong gitu ya. Harus berkerah gitu. Karena di hari ketika menggunakan yang ikhwan ya berarti. Yang ikhwan khusus yang menggunakan celana pun celana panjang itu jangan yang ketat. Termasuk tak Bapak gambarkan yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu posisi celana yang ikhwan ya, itu jangan yang ketat. Begitu. Nah ini bisa kalian lihat yang B, poin yang B ini, celana atau rok tidak boleh ketat dan harus kita membiasakan menerapkan aturan kepada anak didik seperti itu. Begitu ya. Bapak ulangi lagi ya di screen yang poin B ya. Yaitu berkaitan dengan celana atau rok tidak boleh ketat ya dan harus sesuai dengan standar aturan sekolah. Mungkin yang sebelum-sebelumnya kalian menggunakan celana yang ketat, yang ikhwan ya, itu sekarang janganlah begitu. Gunakan celana panjang yang menyehatkan. Nah, kalau ketat itu tidak menyehatkan, apalagi menggunakan bahan seragam kan tidak melar begitu ya. Nah, itu tidak menyehatkan ya. Kalau lihat track record tentang sejarah, oh kebetulan Bapak ngajar sejarah gitu ya. Tentang celana, yaitu tadi Bapak pernah jelaskan bahwa memang celana ketat itu apa ya budaya dari kebiasaan dari Barat begitu. Jadi sekolah Bapak Ibu guru sarankan dan tekankan bagi yang ikhwan itu untuk celana yang ketat tidak disarankan, sangat tidak disarankan. Kalaupun nanti terjadi dalam pelaksanaan di lingkungan sekolah, maka di sekolah akan mengeluarkan kebijakan atau sanksi terhadap siswa tersebut. Yang pasti ditegur dulu, begitu ya. Selanjutnya poin ke-9 ke anu sekalian, lihat di poin ke-9. Seluruh siswa harus melengkapi atribut yang seharusnya ada pada seragam. Nanti nama kalian, lalu bed gitu ya. Maaf, apa namanya sebelah nama sekolah begitu ya. Lokasi dan sebagainya. Barangkali nanti di sesi selanjutnya bisa dijelaskan lebih detail. Yang selanjutnya poin 10. Oh ya, ini sama ya, cuma ini penjelasannya. Bagi siswa laki-laki yang memakai celana ketat dan rambutnya, nah, tidak sesuai kebetulan. Sudah. Rambutnya tidak sesuai dengan aturan sekolah, maka akan dikenakan sanksi. Nah, jangan kaget ya, ketika ada rambutnya yang tidak cocok di kita, karena kita menyarankan kerapihan tentang rambut itu. Jangan sampai ngikutin yang mungkin kalian pernah lihat rambut pinggirnya habis, atasnya panjang. Itu kami tidak inginkan. Mungkin tidak cocok lah ya anak-anak sekalian di lingkungan sekolah. Maka dari sekarang pengenalan berkaitan dengan salah satunya tentang rambut itu silahkan kalian sesuaikan begitu. Pak, saya mau dibotakan, bagus, sunnah tuh.
Nah, di sini sudah dicontohkan oleh Ketua Orimayanik sebagai botak gitu ya. Sebagai botak. Nanti kalian bisa lihat sendiri begitu ya. Oke. Ah, apa ya tadi? Oh, celana. Oke, untuk celana tadi sudah jelaskan ya. Jadi yang Ikhwan tidak boleh ketat begitu. Oke, untuk selanjutnya di poin 11 siswa perempuan. Nah, tidak hanya Ikhwan, yang perempuan juga ya. Ya, siswa perempuan yang memakai kaos kaki di bawah mata kaki, kan sudah tahu ya mata kaki sebelah mana. Kalau mata kaki bukan di atas, tapi di bawah. Kalau yang di atas itu mata, kedua mata. Gitu. Begitu ya. Di bawah mata kaki, yaitu kerudung dan lalu ya selanjutnya kerudung yang tidak sesuai standar aturan sekolah. Ya harus menutupi dada dan tidak memakai ciput. Nah, maka kalau nanti yang akhwan tidak sesuai dengan ini, maka akan ditegur dan akan diberi sanksi aturan di kita. Oke, paham ya anak-anak sekalian? Lalu yang poin terakhir barangkali di sini siswa dilarang keras gitu ya, merokok, tidak mengikuti pelajaran, tidak masuk sekolah tanpa izin orang tua, dan lain-lain. Gitu ya. Maka kalau itu terjadi, maka akan dikenakan sanksi. Begitu. Dan selanjutnya cukup sekian barangkali dari Bapak. Terima kasih. Barangkali kalian harus bisa mengkondisikan gitu ya di MA Asih Putra yang ketika nanti masuk dalam kondisi normal, maka gambaran singkat yang tadi Bapak jelaskan, silahkan kalian laksanakan. Barangkali dari Bapak segitu, walaupun singkat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Nah, tadi kan udah dari Pak Fuad ya, Iya. sebagai kesiswaan. Terus selanjutnya kan tadi udah disebut ini mahkamah. Biasanya mahkamah sama siapa sih? Sama Kodi bukan sih? Oh, Kodi. Iya benar banget. Langsung aja deh. Kita sama Arifki. Mana Arifki? Rifki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung aja ya. Ya. Kita kasih waktunya aja untuk Arifki sebagai perwakilan dari Kodi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih teteh-teteh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya sebagai perwakilan dari Kodi sendiri menggantikan Kak Agung ya sebagai Ketua Kodi. Kebetulan beliau gak bisa hadir ya, maksudnya tidak bisa untuk menjadi pengisi sekarang. Makanya saya sebagai perwakilan dari Kodi ingin menjelaskan, tadi kan udah ya sama Pak Fuad mungkin mengenai peraturan-peraturannya. Terus untuk yang membantu guru sendiri itu siapa sih sebagai penegak kedisiplinan di MA Multiteknik Asih Putra? Untuk penegak kedisiplinan sendiri di MA Asih Putra itu, kami dari pihak Komisi Disiplin membantu guru-guru untuk sama-sama meningkatkan kembali kualitas kedisiplinan di MA Multiteknik Asih Putra. Mulai dari mengingatkan kepada teman-teman, kemudian mengadakan mahkamah, dan juga pemberian sanksi. Mungkin teman-teman yang dari MTS Asih Putra sudah mengenal ya mengenai mahkamah itu seperti apa, kemudian Kodi itu seperti apa. Cuman untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin Kodi itu kayak apa ya kalau di sekolah teman-teman sendiri ya. Kalau mungkin yang ada duta pelajar sadar hukum dan HAM itu hampir sama tugasnya, sama-sama untuk menegakkan kedisiplinan, sama-sama buat menjadikan lingkungan di sekolah teman-teman itu menjadi lingkungan yang aman, damai, dan juga menjadi lingkungan yang disiplin. Karena kita
sendiri sebagai dari pihak Kodi sendiri masih memiliki banyak kesalahan. Makanya butuh bantuan dari teman-teman sendiri untuk sama-sama menegakkan kedisiplinan. Terus gimana sih Kodi? Apakah Kodi itu jahat atau enggak, atau galak gak sih kakak-kakak Kodi? Alhamdulillah ya untuk Kodi sendiri, seperti saya ini orang baik ya, nggak galak-galak sama teman-teman semua. Cuman ketika ada sesuatu hal yang salah, maka kita benarkan dengan cara yang benar juga. Nggak mungkin kan kalau misalnya teman-teman salah, lah masa saya langsung gampar? Enggak kan? Makanya ada tahapannya, di mana kita juga memberikan peraturan dan sanksi. Itu peraturan dan sanksi sendiri disepakati oleh pihak guru-guru, komisi disiplin, dan juga dijelaskan kepada siswa-siswi MA Multiteknik Asiputra di sebuah forum, yaitu yang kita kenal sebagai mahkamah. Dan di mahkamah itu sendiri kita diuji kejujurannya, karena tidak semua orang kita perhatikan satu persatu, tetapi semua orang yang ada di mahkamah itu sendiri harus mengakui siapa yang pernah melakukan kesalahan, berapa kali dia melakukan kesalahan, dan dia akan menerima konsekuensinya. Begitu pula dengan Kodi. Kodi juga akan menerima konsekuensinya. Nah, mungkin untuk pengenalan mengenai mahkamah dan Kodi tidak akan lama-lama ya, karena waktu juga ini singkat. Semoga aja dengan waktu yang singkat ini teman-teman semua bisa paham mengenai bagaimana sih cara kita untuk menegakkan kedisiplinan sendiri di MA Multiteknik Asiputra. Jangan sampai kita sekolah di MA Asiputra, kita pengen damai nih di MA Multiteknik Asiputra. Kita pengen ada lingkungan yang aman, damai, tentram, tapi kita sendiri yang nggak disiplin. Semua hal yang baik itu dimulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari hari ini. Jangan sampai kita menunggu-nunggu hari esok, malah mencari-cari hal yang besar dulu untuk melaksanakan kebaikan. Mulai dari hal yang terkecil dulu, yaitu dari diri sendiri. Mungkin itu saja Kak dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf juga nggak bisa panjang-panjang buat ngejelasinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gitu ya, Kak, dari kakak Kodi. Nah, Kodi ini sama kayak Orim juga ya, ada perekrutannya juga. Jadi kalian yang mau masuk Kodi juga nanti bisa. Selanjutnya, kita ada apa nih, Ja? Ada tentang demo Taklif. Apa dulu nih sebelumnya? Pertama, kan ada 4 nih. tebak-tebak. Ada apa aja ya? Coba, ada pramuka, udah pasti. Apalagi sih? Paskibra. Ada PMR. Dan kalau misalkan di SMP ini kalian nggak ada ya? Ya, cuma di Asput doang adanya. Namanya Natura. Nah, sebelum ini kita bakal bahas satu nih. Kita bakal bahas apa dulu nih? dari pramuka dulu nih. Oke, pramuka oleh Kakak Muhammad Haisam Rabani. Waktu dan tempat dipersilakan. Tanya. Cek. Ya, terima kasih Kakak Hana dan Kakak Zafira telah memberikan saya waktu untuk sedikit menjelaskan di taklif pramuka itu apa aja gitu ya, ngapain aja, terus bahagia nggak sih di di taklif pramuka gitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Muhammad Haisam Rabani. Alhamdulillah di tahun ini saya menjabat menjadi pradana di Ambalan Ali bin Abi Tholib ya, di MA Multiteknik Asiputra. Oke, Pak, lanjut Pak. Ya, di Ambalan Ali bin Abi Tholib dan Fatimah Az-Zahra. Untuk pradana Fatimah Az-Zahra itu ada teman saya namanya Anissa.
namun beliau tidak bisa hadir karena suatu dan lain hal. Jadi saya yang mewakili ya. Mungkin ini lambang dari ambalan di MA Multiteknik Asiputra ya. Jadi kalau kalian masuk pramuka mau dapat logo ini tuh wah luar biasa perjuangannya gitu ya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib mempertaruhkan nyawanya untuk berdakwah di agama Islam gitu ya ketika dulu. Ya, lanjut Pak. Nah, Lord Baden-Powell pernah berkata nih, seorang pramuka tidak pernah terkejut. Dia tahu apa yang harus dilakukan ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Di sini menunjukkan bahwa seorang pramuka adalah seorang yang selalu siap sedia gitu ya. Apapun yang terjadi, mereka harus siap gitu. Apapun masalah yang akan datang di depan nanti, dia sudah prepare gitu. Dia sudah pokoknya sudah siap lah. Ketika kalian di masyarakat, ketika kalian di SMA, udah siap semuanya ya. Itulah seorang pramuka gitu ya. Mungkin di SMP yang udah pasti ada pramuka, bisa melanjutkan lagi ke pramuka ya di MA. Nah, di pramuka teh ngapain aja sih gitu ya? Mungkin sedikit gambaran aja buat teman-teman yang mau masuk taklif pramuka. Di sini kita ngapain aja? Yang penting di pramuka itu mengajarkan bahwa seseorang itu harus bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Kalau kamu gak manfaat untuk orang lain, berarti kamu bukan seorang pramuka, gitu ya. Oke. Oke. Pertama, penerimaan tamu penegak. Ketika kalian masuk ke MA Multiteknik Asiputra, kalian adalah tamu gitu. Kalau di pramuka penegak itu ya. Oleh karena itu, kami kakak-kakak Bantara atau yang sudah penegak akan menerima kalian masuk ke ambalan kami gitu ya. Dengan ritual-ritual yang luar biasa membahagiakan lah ya. Mungkin Rudi tahu ya seperti apa. Jadi ketika kalian masuk, kita akan sambut dengan ritual-ritual yang bisa membuat kalian betah di pramuka MA Multiteknik Asiputra gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada pelantikan penegak. Setiap pramuka itu atau penegak itu wajib memiliki SKU dan SKK, yaitu syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus, gitu ya. Nah, ketika kalian sudah menyelesaikan SKU, otomatis kalian naik tingkat kalau bisa dibilang ya. Jadi penegak itu ada penegak Bantara dan penegak Laksana. Ya, alhamdulillah tahun ini ya. Tahun kemarin kita sudah melaksanakan pelantikan penegak. Oh, tahun sekarang ya. Tahun sekarang kita sudah melaksanakan pelantikan penegak Bantara gitu ya. Pokoknya semakin kalian rajin mengisi SKU, maka semakin cepat kalian untuk pelantikan menuju Bantara dan Laksana ya. Oke, pokoknya acaranya seru banget, kita dapat materi, kita dapat kekesangan juga, kita dapat yang sesuatu lah pokoknya ya. Langsung masuk pramuka. Cus. Nah, yang kedua adalah Camcar, camping ceria. Camping ceria ngapain aja sih Kak? Gitu ya. Kita di sini bertadabur dengan alam ya, mentadaburi alam, menikmati keindahan alam semesta yang telah Allah berikan kepada kita gitu ya. Mensyukuri gitu kan. Kita kan penat gitu ya. Di kota terus, kebul gitu kan, panas. Nah, kita pramuka ini ada acara camping ceria. Jadi di sana kita pokoknya bahagia, ceria-ceria di sana.
main-main, happy-happy. Ini fotonya ini ada di Curug Layung ya, tahun kemarin kalau nggak salah. Ya, kita ke Curug, kita berenang, kita bikin tenda, masak-masak gitu ya. Pokoknya menikmati keindahan alam gitu ya. Maka nikmat manakah yang kamu dustakan gitu kan? Jadi kita harus menikmati keindahan alam. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah latihan rutin. Nah, di sini kita mendapat waktu di hari Selasa untuk latihan rutin. Ngapain aja sih latihan rutin? Pertama, ada upacara, upacara pembukaan latihan. Terus kita latihan. Latihan kita banyak ya. Karena pramuka itu mencakup seluruh taklif kalau bisa dibilang ya. Karena kita peraturan baris berbaris ada, PPGD ada, terus main di alam juga ada gitu ya. Pokoknya materinya insya Allah banyak, terus menyenangkan juga ya. Nah, di latihan rutin ini juga kalian mendapatkan waktu untuk mengisi SKU gitu ya. Bisa ke kakak Bantara atau ke kakak pembina langsung gitu ya. Oke. Selanjutnya lomba-lomba. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu mungkin untuk seluruh anggota penegak gitu ya, yaitu lomba. Alhamdulillah saya sendiri ikut lomba wukuf tahun kemarin ya. Ya, tahun kemarin lah di UIN. Alhamdulillah kita mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Meskipun tidak membawa piala, namun relasi kita semakin banyak, teman-teman semakin banyak gitu ya. Pokoknya pengalaman yang luar biasa. Eh, Capek-capek kita latihan rutin, capek-capek kita pelantikan. Nah, di sini ajang apa ya? Ajang unjuk gigi lah untuk ke seluruh dunia kalau bisa. Dan inilah para kakak-kakak pembina tercinta kami ya. Ada Kak Awai, Kak Ivan, Kak Untung, Kak Edwin, Kak Tiara, Kak Nisha, dan satu lagi ada Kak Andina. Ya. Mereka lah seseorang. Ya, mereka lah para pahlawan gitu ya. Pahlawan di pramuka gitu ya. Pramuka yang masih putra pastinya dong. Ya, mereka yang selalu sabar, selalu memberikan solusi-solusi kepada para penegak. Karena penegak itu beda ya, maksudnya di MA itu beda ya. Kalau di SMP penggalang ya main lomba. Namun kalau penegak itu dipersiapkan untuk ke masyarakat gitu. Jadi ketika kalian lulus dari MA, kalian harus bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar kalian gitu ya. Jangan sampai ketika kalian lulusan pramuka apalagi, tapi kalian malah buat onar di masyarakat gitu kan. Bukannya mencoreng nama keluarga, nama diri sendiri juga itu bukan pramuka banget lah gitu ya. Next. Ah, baik. Lord Baden-Powell juga pernah berkata, hal yang paling berharga adalah mencoba memasukkan kebahagiaan ke dalam kehidupan orang lain. Ya, itu Pak. Itu kalau surur, kalau bahasa Arabnya ya. Jadi pramuka itu di mana ketika kamu berkumpul dengan orang-orang, kamu bisa membawa kehidupan ke dalam perkumpulan itu. Kehidupan, kebahagiaan ke dalam perkumpulan itu. Tetapi ketika kalian masuk ke perkumpulan, organisasi ataupun apapun itu, tapi kalian malah membawa suatu aura negatif, berarti kalian bukan seorang pramuka gitu ya. Mungkin itu saja
yang bisa sampaikan oleh saya pribadi. Intinya apapun taklif yang akan kalian pilih, semua taklif mengajarkan agar kalian bisa memimpin diri sendiri gitu ya. Karena dalam Islam seluruh manusia itu adalah pemimpin, gitu ya. Jadi taklif itu semua mengajarkan agar kalian bisa memimpin diri sendiri, gitu ya. Mungkin itu saja dari taklif pramuka. Silakan memilih taklifnya dengan sebaik mungkin sesuai passion kalian. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam pramuka. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi lihat kan ekskul pramuka pasti rame banget. Soalnya aku sendiri kan pramuka gitu kan. Rame banget. Kalian harus masuk pramuka kalau taklif ya. Soalnya itu rame banget taklifnya. Tapi enggak, karena masih ada lagi yang lebih ramai daripada pramuka. Karena masih ada lebih ramai lagi dari pramuka. Apa sih itu? Pramuka Pokoknya ya, ini guys, pokoknya. sering dipakai banget setiap 2 minggu sekali tuh pasti anak-anak Ya, ini bener. tuh pasti dibutuhin banget. Iya, rame banget. Pokoknya rame banget. Yaitu Eskul Paskibra. Paskibra. Ayo kita lihat. Untuk Nida Nurhaliza, waktu dan tempat dipersilahkan. Dipersilahkan. Ayo Nida. Ayo Teh Nida, Bu Lurah. On cam gak, Kak? Udah ya? Ada nggak suaranya? Ada. Ada. Tap. Halo dengan Nida. Oke. Bentar. Ya, udah. Boleh, Siap. boleh. Oke. Halo, Dede. Halo. Jujur ini agak gugup, soalnya baru pertama kali ngobrol sama adik-adiknya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih taklif paskibra tuh di dalam MA Asih Putra gitu. Langsung next aja. Next. Pak, next, Pak. Oke, nih. Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu ya, paskibra tuh pasti punya moto. Nah, paskibra tuh pasti gak lepas dari motonya yang paskibra itu tidak takut salah, tidak takut kalah, tidak takut jatuh, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati sekalian. Kalau ada 1000, kami ada 1. Kalau ada 100, kami yakin 1. Kalau ada 10, kami yakin tetap 1. Kalau ada 1, ya itulah kami. Nah, makna dari si moto paskibra tuh melambangkan bahwa paskibra tuh berani, nggak takut salah gitu. Jadi nggak takut salah, nggak takut kalah, nggak takut jatuh, nggak takut mati. Nah, itu tuh melambangkan sekali bahwa paskibra tuh seperti itu. Dan kami tuh pasti bakal dianggapnya 1, kan di sini udah dijelasin ya. Kalau ada 1000, kami ada 1. Kalau ada 100, kami yakin 1. Kalau ada 10, kami yakin tetap 1. Kalau ada 1, ya itulah kami. Gitu. Bisa dimengerti nggak adik-adik? Bisa. Oke, mantap. Nah, langsung aja next. Nah, selain itu, paskibra tuh pasti ada tugasnya. Tugasnya yaitu diberikan tugas untuk mengibarkan duplikat bendera Indonesia di sekolah dan menurunkan duplikat bendera Indonesia di sekolah. Kenapa namanya duplikat? Karena bendera yang aslinya kan ada di museum ya, jadi buat pengibaran bendera 17 Agustus yang biasanya di TV-TV juga itu tuh bendera duplikat, bukan bendera yang aslinya gitu. Langsung next. Nah, Asih Putra sendiri punya nama paskibranya yang khusus, yaitu namanya Samudra, yang artinya Satria Muda Asih Putra. Next lagi. Nah, di dalam pengurusan Samudra tuh ada strukturnya, ini struktur organisasinya. Yang pertama ada pembinanya, Pak Ade. Yang kedua ada pelatihnya, yaitu Kang Jabar. Kang Jabar tuh kebetulan pelatih yang diambil khusus dari PPI-nya ya, Purna Paskibra Indonesia, Paskibraka Indonesia. Dan
di sini ada lurah dan bu lurah. Jadi di Paskibra tuh nama ketua dan wakil ketuanya tuh pakainya namanya lurah dan bu lurah. Nah, di sini lurahnya itu Kang Agra. Alhamdulillah Kang Agra ini menjabat sebagai Paskibraka tahun kemarin, dan bu lurahnya saya sendiri, Teh Nida. Nah, jadi tugas lurah dan bu lurah seperti biasa ya, mengatur si organisasinya seperti ketua dan wakil ketua pada umumnya. Kemudian di sini ada sekretaris, yaitu Teh Eca, yang biasanya mengurus tentang persekretariatan, kayak proposal kalau misalkan nanti kita mau ngajuin acara, terus kayak membuat susunan apa ya namanya, ART pokoknya yang gitu-gitu. Kemudian di sini ada bendaharanya Teh Arinda, yang biasa mengurus keuangan seperti uang kas, keluar masuk keuangan yang nanti kita pakai atau misalkan apa kayak gitu. Nah, di sini di bawahnya juga ada binlat. Binlat tuh artinya bimbingan latihan. Jadi mereka tuh yang biasanya yang apa ya, ngarurusu, bukan ngarurusu, kita kayak ayo kita latihan. Nah, mereka tuh tugasnya seperti itu. Nah, di sini ada Teh Hana sama Kang Azam. Nah, sebenarnya banyak banget ya anggota Paskibra. Jadi ini tuh cuman strukturnya doang, jadi yang lainnya anggotanya gitu. Jadi slide ini banyak banget pokoknya si anggota Paskibra, gak cukup gitu ya buat di slide-in, jadi kita nggak tampilin di sini gitu. Cuman yang utamanya aja. Nah, selanjutnya. Nah, di sini apa sih yang biasa kita lakuin di Samudra? Nah, yang pertama tuh pas kita latihan, biasanya kita langsung persiapan apel ya. Persiapan apel seperti biasa kayak upacara pada umumnya, cuman ini dilakuinnya per taklif kan, jadi biasa rutinan itu mah. Terus lanjut. Next. Next Kak, kakak next. Ke yang baris berbaris yang selanjutnya. Loading kah? Bentar ya. Ini Nah, udah. Nah, selanjutnya tidak luput sekali Paskibra dari baris berbaris. Jadi kalau misalkan agenda, biasanya kita tuh pasti aja ada agenda baris berbaris, ya. Jadi kita di sini biasa belajar gimana cara berbaris dengan rapi, terus sikap sempurna, lancang depan, kayak gitulah yang pada umumnya kita di sini di Paskibra tuh pasti di apa ya namanya, lebih diituin di apa ya, bukan dipasin, apa tuh ya namanya, bukan, aduh ya ampun lupa namanya, lebih terfokus gitu ta. Diadakan. Nah gitu, lebih kayak gitu. Terus lanjut. Nah, selain dari baris berbaris, biasanya kita kalau lagi bosen ada di Asiput di MA-nya, kita bisa keluar nih, contohnya nih kayak kita lari-lari gitu, olahraga buat keluar, tapi nggak cuma lari-lari doang, kadang kita bisa sharing-sharing di tempat lain, kayak ya lebih sharing-sharing gitu antara adik kelas sama kakak kelasnya gitu. Terus lanjut. Nah, selain kita belajar sama pelatih, biasanya kita suka ada latihan gabungan nih, contohnya yang paling sering kayaknya sama pramuka. Jadi biasanya kita dipanggil pramuka untuk mengajarkan gimana sih cara baris berbaris yang benar gitu. Nah, tapi nggak cuma sama pramuka, insya Allah mungkin nanti kita bekerja sama dengan PMR atau misalkan Natura, insya Allah ya. Terus lanjut. Nah, di sini juga kita bakal latihan mengibarkan bendera. Ini salah satunya fotonya diambil dari yang tahun kemarin ya. Alhamdulillah di sini tuh di salah satu si orang-orangnya ada Kang Agra juga yang ada di sana, karena Kang Agra alhamdulillah terpilih menjadi Paskibraka tahun kemarin gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya cita-cita menjadi Capaska ya, Paskibraka kota gitu,
kalau misalkan kalian masuk dulu ke Paskibra, alhamdulillah, insya Allah bakal lebih terlatih untuk nanti kedepannya menjadi Paskibraka. Jadi modal utamanya tuh pasti di Paskibra sekolah dulu, baru nanti kalian bisa ke Paskibraka gitu. Terus lanjut. Nah, di sini ada keuntungan ya, keuntungan masuk Paskibra Samudra. Yang pertama tuh lebih awal mendapatkan ilmu baris berbaris atau perbekalan untuk Capaska 2021 nantinya ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Terus jiwa kepemimpinan lebih didapatkan di organisasi Paskibra, karena biasanya Paskibra tuh pasti mengedepankan jiwa kepemimpinan ya. Jadi bagi kalian yang ingin pengen misalkan nanti jadi ketua apa-apa, nah insya Allah nanti di Paskibraka bakal ditingkatkan jiwa kepemimpinannya gitu. Terus ada mental semangat akan lebih kuat, karena kan di sini di Paskibra pasti bakal diuji ya, bukan diuji, belajar gimana untuk mempertahankan mental, menguatkan mental, semangat kayak gitu. Jadi semangat lah gitu, si mentalnya bagus gitu. Terus di sini ada meningkatkan komunikasi antar sesama. Nah, di Paskibra juga kita tuh diajarkan untuk sharing juga ya. Jadi nggak berkubu gitu antara adik kelas sama kakak kelas, tapi di sini kita bakal sharing gitu, kayak misalkan apa sih keluh kesalnya misalkan kalian nanti pas sudah masuk Paskibra. Jadi lebih sharing gitu, ada time-nya gitu. Terus di sini kita bermain game mengasah otak, kelincahan, meningkatkan humor. Jadi nggak maksudnya nggak cuman baris berbaris yang tadi saya udah jelaskan. Di sini juga kita bisa games, atau enggak kadang kita tuh suka ngebuat yel-yel baru, karena kan Paskibra terkenal dengan yel-yelnya yang banyak itu. Jadi kita kadang suka buat yel-yel atau misalkan apa gitu. Jadi nggak cuman baris berbaris doang yang kalian pikir. Mungkin kan Paskibra tuh pasti mikirnya baris berbaris lagi, tapi enggak kok, di Asiputra tuh beda, lebih asik gitu. Dan yang terakhir nih masih banyak yang lainnya, kalau mau tahu masuk gitu. Oke, yang terakhir. Nah, udah deh. Terima kasih, mungkin cukup sekian ya yang dari Paskibra yang bisa disampaikan. Nanti kalau misalkan mau tahu lebih lanjutnya mengenai Paskibra, kalian bisa masuk ke Taklif Paskibra, karena masih banyak lagi ilmu-ilmu yang bisa kalian dapetin, atau misalkan apapun yang kalian bisa dapetin di Paskibra gitu. Udah deh, Kak. Nah, gitu. Oke. Nah, lihat dulu dong muka tetehnya. Mana Ibu Lurah? Muka Ibu Lurah. Mana Ibu Lurah? Bu Lurah. Belum ada Ibu Lurah. Mana sih? Mana dong, mau lihat dong muka cantiknya dong. Udah on ini. Udah on. Udah on cam. Tunggu ya, sebentar ya. Nah. Ini dapat. Hai. Oke. Kenal. Sebentar ya Nida. Sebentar nih, jangan sebentar off Nida. dulu, Nid. Bentar. Nah, ayo Nid. Oh, dia. Nah, Hai. ini Ibu Lurahnya. Kenalkan. Nih, yang Nida nih. Yuk yang lainnya, ayo kita masuk ke Paskibra, karena Paskibra tuh nggak cuman apa sih kayak sekolah-sekolah lain tuh keras-keras gitu, enggak kok, di sini tuh rame banget. Ayo masuk Paskibra. Iya, kok ramah. Ayo masuk Paskibra. Iya. Makasih ya Tete Nida. Iya. Makasih Terima ya. kasih Bu Nida. Oke, next. Sama-sama. Selanjutnya apa nih, Han? Selanjutnya apa nih? Kan tadi udah pramuka-pramuka yang berbaris-baris Paskibra udah. Sekarang kita ke alam-alam gitu gimana? Ayo. Kita ke pencinta alam, yaitu Natura. Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 10, gimana nih kabarnya? Seneng gak nih jadi bagian dari Asiputra? Sebelumnya perlu teman-teman tahu, ada 4 taklif yang ada di MA Multiteknik Asiputra. Salah satunya Natura, yaitu sebuah komunitas pecinta alam berbasis sekolah. Di sini kita dididik menjadi orang yang hebat, yang peduli akan lingkungan sekitar. Asiknya!
Natura ini, kita disadarkan dengan arti seorang pecinta alam sejati. Kegiatan yang dilakukan pun asik banget loh. Di antaranya ada kegiatan kemah bareng, belajar mengenal tanaman dan hewan, bahkan belajar bertahan hidup di alam. Sama-sama menjaga kelestarian alam. Yuk, gabung sama kita di Natura. Salam lestari. Saya Natura, kamu. Siapa kita? Natura! Siapa kita? Natura, Natura, Natura! Kayaknya rame gitu ya, Han? Rame banget Natura. Camping-camping gitu loh. Iya. Rame banget. Boleh nih, mana Kakak Torik? Ya, Nah. Kak Torik. Halo. Oh iya, mau. Widih, Kakak Torik Kakak Torik. pakai shawl Natura, pakai baju Natura Iya. juga nih, mantap. Kayaknya udah siap gitu. Deh. Ini nih Kakak Torik, ganteng sekali Kakak Torik. Ini suaranya ada gak? Ada. Boleh Kakak Torik Oke. langsung aja? Oke, siap, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Robi Slohri Sodri wa Yasirli Amli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya, kenalin, nama aku Muhammad Torik Fatur Rahman, perwakilan dari Taklif Natura. Jadi Natura itu apa sih? Natura itu organisasi pecinta alam yang ada di MA Multiteknik Asiputra. Natura tuh punya guru pembina, yaitu guru pembinanya Pak Ardi, Pak Maman, Bu Gina, sama Bu Diana. Terus ada juga kakak-kakak pelatih dari pecinta alam, salah satu pecinta alam di Kota Cimahi, dari Jana Buana namanya. Nah, Natura sendiri berdiri pada sejak tahun 2013, jadi udah sekitar 7 tahunan lah ya Natura ada di muka bumi ini. Terus kalau misalnya kalian ngebayangin Natura atau pecinta alam itu cuman main-main di gunung atau di alam, kalian salah. Jadi bukan cuman menikmati alam, menikmati gunung, pantai, tapi pecinta alam atau Natura sendiri kita diajarkan cara bertahan hidup, survival, terus cara bikin tempat peristirahatan darurat, bisa disebut bivak. Terus Natura juga kayak video yang barusan ditayangin, ada latihan setiap minggunya, itu gambaran latihan setiap minggu di video yang barusan ditayangin. Nah, ada juga satu hal yang spesial di Natura itu. Ini paling spesial di Natura pokoknya. Disebut Diklatsar, yaitu pendidikan dan latihan dasar. Jadi kalian kalau misalnya nanti materi yang setiap minggunya udah disampaikan semuanya, nanti kalian juga bakal dididik dan dilatih langsung di alam. Jadi bukan cuma materi, kalian langsung praktek gitu, langsung diaplikasiin. Jadi biar makin nempel ilmunya. Terus kalau udah diklat, nanti dapat cal kayak yang aku pakai ini nih. Nah, berarti kalian udah jadi anggota resmi Natura. Pokoknya banyak deh keseruannya di Natura. Pokoknya join. Jadi kalian pilih taklif yang sesuai hati nurani kalian. Taklif ini dapat melatih kepemimpinan, melatih menambah wawasan. Pokoknya pilih taklif sesuai passion kalian. Kalau aku sih pilih Natura. Kalau kalian, kayak mungkin cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kakak Torik atas penjelasannya ya. Siap. Selanjutnya ini apa ini Han? Kan kita udah tadi yang alam-alam kayak gitu. Terus Iya. biasanya kalau di alam kan suka aduh rada sakit atau Iya, apa gimana. tiba-tiba ada yang pingsan. Nah, biasanya sama siapa sih? PMR bukan sih? Sama PMR. Iya, bener-bener. Mana ini kita bakal menyaksikan dulu video dari Iya. PMR. Pak Maman, kita panggil lagi ya Pak Maman. Pak Maman. Nah, akan menyaksikan. Terus melangkah, tak ada keluh kesah, semangat mengabdi untuk Ibu Pertiwi, memihak kemanusiaan, tak pandang perbedaan, kesukarelaan terpatri demi membantu negeri. Tunaikan tugas dengan tulus dan ikhlas, hati memberi, tak berharap kembali, kekuatan persaudaraan, lahirkan keberanian, pengorbananku dan suci, jayalah jiwa PMI. Merah Indonesia, semangat tak gentar membantu sesama, palang merah Indonesia. Wow, dari PMR tuh banyak banget ya. Ya, Banyak banget kayak perban-perban, ya tali tandu, menali gitu. Bener banget. Buat yang pengen jadi dokter cocok banget nih Iya nih. untuk masuk ke PMR. Atau mau jadi perawat juga cocok banget Boleh masuk banget. sini. Nah, ini bakal ada penjelasan lebih lanjut nih dari Di kakak PMR-nya siapa ya. nih? Teh Afifa. Teh Afifa, pastinya. tetehnya mana dong? Teteh cantik. Teh Afifa dengan Ayo, Teteh Afifa. Teh Afifa. Halo. Halo Teh Afifa. Silakan Teh Afifa. Halo. Halo. Udah pakai syalnya nih, mantep banget. Boleh langsung aja Teh Afifa? Yuk. Suaranya Teh Afifa, mohon maaf suaranya. ya Teh Afifa suaranya tidak ada di sini sepertinya. Coba nggak usah pakai headset aja. Dicabut aja headsetnya. Ini ada. Ada suaranya. Nah, Nah. oke. Silakan Teh Afifa. Ya, jadi tadi yang di video itu tuh sedikit cuplikan kegiatan-kegiatan yang suka dilakuin sama PMR. Nah, PMR tuh tugasnya sebenarnya nggak cuman nolongin orang-orang yang sakit aja sebenarnya. Tapi di balik itu juga, di balik kita nolongin orang, kita bisa dapat pahala yang besar langsung juga. Terus kita juga biasanya suka ada materi-materi. Nah, pengisi materinya tuh biasanya dari akang-akang atau teteh-teteh PMI.
di Cimahi. Nah, biasanya yang suka ngisi materi itu ada Kang Hamdani. Nah, terus udah gitu, biasanya juga kita tuh nggak cuman ada materi-materi aja, kita juga biasanya suka ada evaluasi kegiatan yang udah kita jalanin selama 1 bulan atau 1 minggu. Nah, terus PMR juga udah beberapa kali ikut lomba-lomba, terus ikut yang baru-baru kemarin, ikut Jumbara se-Provinsi Jawa Barat, terus kita juga ikut keanggotaan di Forvis PMI. Nah, terus anggota-anggota PMR juga nggak cuma ada cewek-cewek aja gitu, ada juga cowok-cowoknya. Dan PMR juga pas banget buat kalian-kalian yang pengen banget jadi perawat atau dokter dan lain-lain hal. Jadi buat yang minat ikut PMR atau gabung sama PMR, ditunggu sama kita di PMR. Ya udah, cukup sekian dari Teteh. Kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi tentang PMR, kalian bisa masuk ke Taklik PMR. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh Afifah atas penjelasan PMR-nya. Kalian semua udah bisa nentuin belum taklif apa yang kalian mau? Pasti udah kan ya?